juga salah ruangan, apalagi salah gedung ya. Kemarin ada yang tanya, gedungnya yang mana sih Bu Fasilkom itu? Gedungnya yang di Jalan Imam Bonjol ya. Kalau Anda di Semarang tahu Imam Bonjol. Kan yang di luar Semarang bisa cek di Google Map ya. Jadi kita kuliahnya di gedung yang Imam Bonjol, yang di Tugu Muda ya. Sering ada yang guyonan itu, kuliahnya di mana, di Untumu Universitas Tugu Muda ya, karena kampusnya di dekat Tugu Muda ya. Jadi saya pernah di guyoni gitu ya, Semarangnya mana Bu? Deket Untumu. Ya itu saya di situ Pak. Oh Dinus ya, terus tertawa ya. Jadi banyak yang bercandaannya seperti itu ya. Kalau Anda tahu Tugu Buddha, nanti Anda akan melihat tulisan Udinus ya. Oke, baik, ini sudah 25 ya, 24 mahasiswa sudah bergabung. Saya mulai saja ya, karena ini nanti ada acara di kampus. Jadi nanti mungkin agak rame gitu ya. Jadi biar cepat selesai. Biar cepat selesai. Ya, cepat mulai, cepat selesai. Baik, saya buka. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sharing untuk materinya ya. Apakah sudah terlihat di tempat Anda? Sampun Bu. Sudah ya. Nah, itu ada judulnya model pengguna ya, model kognitif. Mungkin kemarin waktu Anda di mata kuliah RPL itu juga ada salah satu jenis model begitu ya, terkait dengan perangkat lunak. Itu ada salah satunya model pengguna gitu ya, ada model pengguna, ada model mental, kemudian ada model implementasi. Nah, di IMK ini juga kita membahas ada model pengguna. Jadi ini terkait dengan penggunanya ya, secara kognitif dari penggunanya. Nah, jadi model kognitif ini memperkirakan bagaimana pikiran si usernya yang nanti kaitannya dengan reaksinya gitu ya. Ketika Anda memberikan tampilan begitu, memberikan antarmuka, ini kan user kan berpikir ya, berpikir kemudian bereaksi. Nah, nanti kita membuat model yang memperkirakan kira-kira apa yang dipikirkan oleh user, dan nanti dari situ reaksi usernya seperti apa. Ya, itu model kognitif ya, dirancang dari cara kerja user untuk mengetahui bagaimana user ini nanti akan berinteraksi dengan antarmuka yang Anda desain. Ya, model kognitif ini juga berhubungan dengan sistem interaktifnya, di mana dapat memodelkan aspek dari penggunanya seperti tadi pemahamannya, tujuan dan pemrosesannya seperti apa. Ya, jadi di sini juga ada level-levelnya ya. Dalam level representasi ada rencana dan pemecahan masalah dari tingkat tinggi sampai ke tingkat yang rendah. Tingkat yang paling rendah itu kalau Anda mendesain itu berarti di apa yang terakhir dikerjakan gitu ya, yang dikerjakan oleh user ini untuk bisa menjalankan apa. Bisa misalnya dari mengeklik tombol ya, atau memencet keyboard atau apa saja di situ yang dikerjakan oleh usernya. Jadi dari pemecahan masalah yang tingkat tinggi sampai ke tingkat rendah di aksi motoriknya. Ya, jadi yang dikerjakan langsung itu seperti apa. Ya. Kemudian ini ada beberapa pemodelan kognitif.
Kalau Anda lihat mungkin di luar macam-macam ya, lebih dari ini. Ini saya tampilkan ada 4. Nanti juga yang kita buat ya, yang kita buat nanti 2 saja. Ya, jadi nanti kita belajar membuat untuk GOMS dan KLM-nya. Ya, ini saya tampilkan untuk teorinya dulu. Ya, ada MHP, ya, model human processor. Jadi di sini menurut Card ya, di sini menganggap model ini dari manusianya. Jadi manusia ini sebagai sistem pemrosesan, ya. Jadi human processor. Manusia ini sebagai sistem pemrosesan informasi yang nanti di dalamnya ada beberapa komponen ya dari model MHP ini. Yang pertama ada kumpulan memori dan pemrosesannya ya, karena manusia ini dianggap sebagai sistem pemrosesan informasinya. Kemudian ada kumpulan operasinya, ada model diskrit dan berurutan. Ini sebenarnya kalau kita melihat human-nya ini juga ada ya. Jadi ada memorinya, ada dia bisa memproses tadi dari aksi reaksi, itu kan juga sebuah proses ya di dalam memorinya. Bagaimana dia melihat tampilan kemudian mengingat ya, kalau Anda masih ingat model memori manusia, bagaimana dia melihat tampilan kemudian masuk gitu ya. Dari dia ada sensori memori masuk ke memori jangka pendek, kemudian ada pengulangan sampai dia masuk ke memori jangka panjang ya. Kemudian sebagai outputnya setelah dia melihat, dia akan memberikan reaksi terhadap apa yang dia kerjakan gitu ya. Kemudian model diskrit dan berurutan ya, manusia ini bisa mengerjakan sesuatu secara berurutan. Bisa juga model diskrit itu apa ya istilahnya berbeda gitu, tidak bersambung gitu ya. Jadi berbeda-beda, bisa berurutan, dia bisa, dan seterusnya. Itu manusia ya. Jadi setiap tahapan ini juga nanti memiliki karakteristik waktunya sehingga nanti ada total waktu kerja. Jadi beda manusianya pasti untuk waktu pengerjaannya juga akan berbeda. Ini beberapa komponen yang ada di dalam model human processor. Ya, itu. Kemudian ini bagian dari MHP itu ya, dari human processor ini di dalamnya ada persepsinya, ada kognitifnya, ada motoriknya gitu ya. Kita sebagai manusia memiliki persepsi, memiliki kognisi, memiliki motorik ya. Kalau ini tiga-tiganya baik, pasti berjalannya sistem kita sebagai sistem juga akan baik. Kalau motoriknya kurang baik ya, walaupun kalau kita melihat tadi dari pengertian pemodelan pengguna, motorik ini adalah aksi yang paling rendah tingkatannya, tapi kalau motoriknya kurang baik itu juga sangat mengganggu gitu ya. Misalnya Anda motoriknya mau ngeklik itu masih bingung ya, menggerakkan mouse ini tidak lancar dan seterusnya, itu terkait dengan model motorik dari manusianya ya. Jadi 3 ini semuanya saling berkaitan. Nah, ini yang persepsi. Jadi kita memiliki banyak sensor dan memori pendukung. Ya, memori ini bisa tersimpan dengan visual maupun audio ya. Jadi bisa visual, bisa audio. Mungkin Anda kalau melihat sesuatu itu sudah pernah lihat, maka Anda akan bisa mengingat gitu ya. Mungkin Anda kuliah seperti ini melihat temennya ya, Mas Yoga kameranya nyala, kemudian ada Mbak Sabila ya, pernah melihat ketika nanti Anda masuk di kampus, di kelas itu ya, ketemu di parkiran itu, oh ini kayaknya teman sekelompok ya, teman RPL-ku, teman di kelas unggulan misalnya, seperti itu. Jadi di sini sudah bisa menyimpan ya dari visual yang Anda pernah melihat
dari suara yang pernah Anda lihat, begitu ya. Misalnya ini Anda sering mendengar suara saya ketika presentasi begini, kemudian di jalan gitu ya, ada jalan ditutup ya, ada tendanya, kok ada suara, kok suaranya kayak suaranya Bu Umi gitu ya. Nah, ternyata Bu Umi lagi side job gitu ya, jadi MC kawinan itu misalnya gitu. Nah, itu bisa dari suara ini Anda sudah memiliki sistem ya memori untuk mengingat apa yang pernah Anda lihat, apa yang pernah Anda dengarkan. Ya, jadi itu sangat penting. Ya, biasanya bertahannya itu sangat lama. Mungkin Anda melihatnya hanya satu kali ya, tapi bisa bertahan bertahun-tahun ya. Apalagi itu diulang ya, setiap minggu, seminggu 2 kali Anda mendengar suara saya, ya seminggu 2 kali Anda melihat wajah saya. Nah, ketika misalnya di Indomaret Anda tahu itu Bu Umi itu ya. Anda senyum-senyum, tapi saya nggak tahu ini siapa karena Anda jarang membuka kamera misalnya seperti itu. Ya, mungkin besok di parkiran ketemu motornya jejeran itu ya, parkirnya saya nggak tahu ya, jadi bukan sombong ya, tapi memang nggak kenal. Masuk ya saya senyum terus nanti malah aneh kan ya, ibu kok guyu terus ya gitu ya. Untungnya nanti pakai masker ya, jadi nggak kelihatan. Ya, kemudian yang ketiga di sistem persepsi ini manusia bisa menunda output sistem sensor ketika sedang dikodekan. Ya, jadi secara simbolik ya, dikodekan secara simbolik ini bisa menunda output sistemnya. Nah, itu di model pengguna yang dia di bagian persepsi. Ya, kemudian ada bagian lain, ada kognitifnya. Ini dia bisa menerima kode-kode simbolik atau informasi dari penyimpanan sensor image pada memori kerja. Ya, tadi yang dari persepsi, yang dia ada kode-kode simboliknya atau informasi yang bisa diberikan outputnya. Ya, ini dalam sistem kognitif dia bisa menerima dari sensor image tadi yang ada di dalam memorinya. Ya. Kemudian di sistem kognitif ini juga menggunakan informasi ini ya pada long term, kemudian dia akan memutuskan aksinya. Itu. Jadi kalau di persepsi tadi kita melihat begitu ya, melihat kemudian Anda mempersepsikan, oh ini siapa, oh ini suara apa, oh ini bentuk apa, oh ini perintah apa dan seterusnya. Kemudian di kognitif ini ya Anda bisa menggunakan informasi tadi yang ada di persepsi ya, yang ada di term memorinya, baik itu long term maupun yang short term ya. Tapi biasanya kita di long term karena dia yang sudah masuk terlalu dalam itu yang akan kita panggil. Biasanya kalau masuknya itu hanya sekejap-sekejap itu kan sudah hilang ya, kecuali memang di situ ada momen ya spesial begitu ya. Jadi kalau manusia ini kan beda, tidak bisa diukur pasti seperti komputer ya. Kalau komputer bisa diukur pasti, oh ini memorinya sekian, oh ini yang pernah dimasukkan ini dan seterusnya. Tapi kalau di manusia mungkin bisa berbeda memorinya ya, tidak bisa diukur. Kemudian apa yang sama-sama pernah dilihat itu mungkin akan berbeda, persepsinya ini bisa berbeda ya. Jadi di situ biasanya yang kita panggil adalah dari long term memory. Dan kalau di teori long term itu lama, short term itu pendek. Sebenarnya kalau kita ya teorinya seperti itu ya, tapi sebenarnya ketika kita di dunia nyata kadang ada sesuatu yang unik itu yang membuat dia tidak diulang pun bisa masuk ke dalam long term. Itu ya. Kalau Anda misalnya melihat temannya yang wajahnya itu ya biasa saja gitu ya. Yo cantik yo enggak, jelek yo tidak, ganteng yo enggak, itu misalnya ya. Elek yo ora.
ya biasalah umum rata-rata gitu ya, standar misalnya Anda kalau dinilai itu 7 misalnya gitu. Kalau ketemunya hanya sekali 2 kali akan mungkin mudah lupa. Ya, tapi kalau Anda ketemu sekali tapi dia ini mungkin cantik banget gitu ya, seperti artis Korea ya, atau ganteng banget seperti opa-opa ya, bukan opanya Upin ya, seperti opa-opa, itu akan lebih lama teringat walaupun bertemunya sekali. Ya, jadi ada sesuatu yang unik yang mungkin dengan tidak pengulangan pun itu akan masuk ke dalam long term memory. Nah, pengambilan ini nanti yang akan memutuskan aksinya akan seperti apa, respon usernya ini bagaimana, gitu ya. Jadi makanya di sini mungkin ketika menghadapi interface itu akan berbeda-beda. Tergantung ini tadi ya, dari manusianya ini sistem persepsinya bagaimana, kognitifnya seperti apa, dan yang terakhir adalah motoriknya. Ya, jadi ini motoriknya juga akan berbeda. Jadi masing-masing ini memiliki prosesor ya. Kita ada prosesor, ada memorinya. Kemudian isi memori ini yang menyulut tadi ya, memori tadi yang ada di long term itu nanti yang memberikan keputusan untuk aksi apa yang diambil dari apa yang ada di dalam long term memorinya. Nah, sistem motorik inilah nanti yang menjalankan respon yang sesuai dengan tadi pada sistem persepsinya, pada sistem kognitifnya, kemudian motorik ini yang sebagai menjalankan keputusan apa tadi yang sudah diambil pada sistem kognitif, gitu ya. Tapi ini terjadi kan sepersekian detik ya, sangat cepat. Tapi itu hal-hal yang mempengaruhi dalam human processor tadi ya, model human processor. Jadi manusia ini bagaimana memproses informasi ya. Manusia ini sebagai sistem untuk memproses informasi. Ya, itu model yang pertama. Kemudian model yang kedua ada model GOMS. GOMS ini kepanjangannya goals ya, operators, methods, dan selections ya. Jadi tujuan, goal ini jelas ya, ada goalnya, kemudian ada operatornya, ada metodenya ya, urutannya, dan ada selection. Selection ini pilihan gitu ya, jadi ada cara lain. Nah, ini penjelasannya. Goal atau tujuan ini status terakhir yang ingin dicapai, kemudian diuraikan dalam subtujuan. Jadi bisa jadi nanti ada banyak sub ya, satu tujuan dia memiliki banyak subtujuan. Ya, misalnya Anda punya goal ini, kalau kita kuliah ya, misalnya Anda kuliah, Anda punya goal lulusnya 3,5 tahun. Ya, jadi Anda lulusnya tidak tepat waktu. Ya kan? 3,5 tahun kan tidak tepat waktu, mendahului ya. Kalau goal tepat waktu 4 tahun itu sudah biasa. Semuanya ya pengennya begitu. Tapi kalau Anda punya goal, saya harusnya lulus 3,5 tahun. Itu baru luar biasa ya. Kalau goalnya tepat waktu itu biasa. Jadi Anda harus memiliki sesuatu yang berbeda. Kan Anda kelas unggulan ya. Jadi goalnya lulus 3,5 tahun. Kalaupun mundur itu 4 tahun tepat gitu ya. Kalau Anda goalnya 4 tahun, kalau mundur kan jadi 4,5 tahun atau bahkan 5 tahun. Jadi ada goalnya. Goal, tujuan utamanya apa? Nah, nanti ada sub goalnya di dalamnya. Misalnya Anda goal utamanya itu tadi lulus 3,5 tahun dengan IP di atas 3,8 misalnya. Berarti Anda cum laude ya. Kan ada kebanggaan tersendiri kalau selempangnya ada tulisannya cum laude ya. Di kampus kan Anda bisa ambil itu selempang cum laude-nya ya. Jadi tidak semuanya ini memakai selempang cum laude ya. Atau Anda nggak apa-apa Bu, nanti saya pesan sendiri ya. Jadi mungkin kalau hanya untuk pasang di status itu biasa ya, tapi kan ada rasa tadi ya. Ada rasa Anda
Tidak kumplot kok pakai selempang kumplot hanya untuk eksistensi di status ya. Jadi berbeda rasanya. Nah, mumpung ini Anda masih semester 4 ya, itu masih bisa dikejar. Ya, karena saya juga dulu lulusnya 3,5 tahun ya. Yes, rodok sombong sidik enggak apa-apa ya untuk menyemangati Anda. Jadi saya 5 tahun S1 S2 selesai. Jadi ya, tapi setelah S2 kok malah males ya, nggak lanjut ya, karena dulu S1 S2-nya langsung ngebut ya. Begitu selesai mau S3 rodok males. Nah, ini nanti yang menyemangati ganti mahasiswanya ya. Bu, dulu saya kan mahasiswa Ibu, saya sekarang sudah lulus S2 loh Bu. Oh iya, ya sekarang sama, ayo kita kuliah bareng gitu ya. Jadi kuliah S3-nya bareng sama mahasiswanya dulu. Ya, jadi saling menyemangati. Ya, yang terpenting kita ini memiliki tujuan. Jadi jangan hanya mengalir sajalah Bu gitu ya. Nanti nek mengalir Anda itu ya sampai ke laut nggak jelas ya, ngalir terus ya. Jadi harus punya tujuan. Begitu juga ketika Anda merancang atau membuat tampilan, ini ada goalnya yang jelas. Misalnya goalnya apa? Anda kan misalnya membuat aplikasi ini untuk misalnya game gitu ya. Goalnya apa? Goalnya ini game ini nanti bisa memberikan pengetahuan gitu ya mengenai sesuatu, yang sesuatu pengetahuan itu adanya misalnya di level 5 gitu ya. Ini terakhir level paling tingginya itu level 5 misalnya. Itu tujuan goalnya. Atau misalnya Anda punya aplikasi laundry gitu ya. Anda membuat aplikasi untuk laundry. Nah, goalnya konsumennya ini lebih mudah untuk menjangkau ya, dengan aplikasi ini lebih mudah menjangkau pelayanan yang ada misalnya gitu. Nah, nanti di bawahnya ini kan ada sub goalnya ya. Misalnya sub goalnya kalau di game goal yang pertama Anda bisa menyelesaikan level 1 dulu. Kalau Anda tidak bisa menyelesaikan level 1, ya sudah pasti goal-nya ini tidak bisa tercapai. Jadi ada sub-goal yang harus dicapai ya. Jadi di situ bisa diuraikan. Atau Anda ini tidak ada sub-goal-nya kok Bu. Jadi tujuannya hanya memang user ini nanti menggunakan aplikasi, kemudian melakukan pemesanan jasa pencucian baju ya, bukan pencucian uang ya, jasa laundry. Nah, hanya seperti itu ya. Nanti disesuaikan dengan aplikasi yang Anda kerjakan. Jadi yang tahu persis goalnya adalah Anda yang membuat, yang sudah berkomunikasi dengan calon kliennya ya. Kemudian Anda uraikan dari tujuan yang besar itu, apakah ada sub tujuannya, apakah ada sub goalnya di situ, ya nanti dijelaskan satu-satu. Ya ini diperhatikan baik-baik ya, karena ini nanti kita akan belajar membuat model pengguna ya dengan model COMS ini. Ya itu goal. Jadi ini harus ada. Goalnya apa? Harus ada. Kalau Anda tidak punya goal ya terus bingung ya. Ya pasti ada, harus ada. Kemudian ada operatornya. Nah, operator ini aksi paling rendah ya, jadi yang paling dasar ya terkait dengan user, dengan sistemnya. Jadi kalau tadi di MHP ya, di model human processor itu ada di sub motorik ya, di subsistem motorik. Kalau di COMS ini dia ada di bagian operatornya. Ya, jadi dia melakukan apa? Misalnya kalau saya mau mencapai goal memesan itu ya berarti harus diklik pesannya ya, itu operator. Jadi apa yang kita lakukan ya, bagaimana user ini menggunakan sistem, menjalankan kegiatannya, itu yang disebut dengan operator. Ya, itu operatornya. Kemudian metode ini urutan atau prosedur dari operator.
bagaimana urutannya. Misalnya Anda mau membuat dokumen, ya, goalnya membuat dokumen di MS Word misalnya. Goalnya itu membuat dokumen. Terus ada metodenya tadi, ya, ada operatornya. Misalnya operatornya apa? Ketika mau membuat dokumen, maka Anda harus klik file, ya, klik new, kemudian klik blank, ya, kemudian Anda mulai mengetik dokumen. Nah, urutan itu tadi, urutan operator Anda mulai dari klik file, klik new, klik blank, kemudian tulis dokumen, ya, 4 itu urutan atau prosedur operator itu yang disebut dengan metode. Ya, jelas ya. Jadi goal itu tujuannya, operator itu yang menjalankan, ya. Jadi bagaimana si user ini berhubungan dengan sistemnya. Nah, metode ini adalah urutan dari operatornya. Oke, sampai sini jelas ya, bisa membedakan mana goalnya, mana operatornya, dan mana metodenya. Nah, kemudian yang ketiga, S-nya ini ada selection. Selection itu pilihan, cara lain, ada jalan lain misalnya begitu. Misalnya Anda punya goal menyimpan dokumen. Goalnya menyimpan dokumen. Di situ Anda bisa klik file, ya, klik save as. Ini dokumen baru, ya, menyimpan dokumen baru. Klik file, misalnya klik file, kemudian klik save as, kemudian dipilih di mana nyimpannya, kemudian Anda berikan nama dokumennya, kemudian save. Ya, itu cara pertama. Bisa juga dengan cara yang kedua, misalnya dengan klik langsung di sini ada tombol. Ya, karena ini sudah disimpan, ini contoh dokumen saya sudah disimpan, maka kalau save, ya save ini saja. Tapi kalau itu dokumen baru, ya, mungkin Anda bisa coba. Misalnya Anda new blank gitu, ya. Nah, kalau masih new begini, Anda klik itu kan, oh ini tidak kelihatan, ya. Kalau masih new, Anda klik itu dia akan ke save as, gitu ya. Jadi ada cara lain untuk menyimpan. Nah, cara lain itu yang disebut dengan selection. Ya, sampai sini jelas ya. Jadi itu model GOMS. GOMS itu kepanjangannya goals, operation, methods, dan selections. Ya, itu tadi penjelasannya untuk masing-masing bagian. Nah, ini contohnya. Misalnya ada menutup jendela. Ini kalau Anda lihat di situ ada select, itu berarti ada selection-nya, ada cara yang lain. Ya, goal-nya ini menutup jendela. Nah, selection dengan metode yang satu, dan ini ada cara yang lain menggunakan, ya, tujuannya sama di sini, tapi di sini ada sub goal yang berbeda. Bisa menggunakan menu, ya, atau cara yang kedua dengan menggunakan Ctrl W. Ya, jadi Anda mau menutup, move mouse to file menu, pull down file menu, click over, close option. Jadi file, ya, ini kelihatan ya, file, kemudian close. Nah, ini ada pilihannya dengan cara seperti itu, atau dengan cara mencet, ya, tombol Ctrl dan W. Nah, ini ada selection-nya. Apakah semua goal ini harus ada selection-nya? Ya, tidak juga, ya. Tapi memang untuk tampilan yang baik itu kan ada pilihan, ya. Jadi ada pilihan dia mau menggunakan cara yang seperti apa, metode apa. Ya, jadi ada dua cara itu. Kalau Anda memiliki dua cara, maka diberikan penjelasan select di sini, ya, ada select-nya, select goal, goal-nya apa? Ya, seperti itu. Ya, jadi goal-nya apa? Apakah masih terdengar suara saya? Masih Bu, tapi
Di luarnya agak ramai. Oh iya, iya, tidak apa-apa ya, sebentar lagi. Ya, ada acara jadi ramai. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Ini ada selection rule, ini pilihan. Ya, jadi ada metode apa, dia ada selectionnya, berarti dia ada 2 pilihan. Kalau Anda memang memiliki 2 pilihan, ya dituliskan saja semuanya. Ada rule yang pertama, ada rule yang kedua. Gitu ya. Jadi misalnya kalau mau close itu caranya banyak. Ada tadi file, kemudian close, ada bisa langsung silang ini ya, tanda silang di kanan atas, atau bisa tadi dengan Ctrl W misalnya. Nah itu berarti selection. Selection ini ya tidak harus 2 ya, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Jadi ada banyak pilihan selection rule. Nah, kemudian penulisannya. Nah, Anda boleh menuliskan dengan cara seperti ini. Misalnya goal, terus ada ini Anda tulis goal juga, nanti diberi keterangan sub goalnya ya. Kemudian ada operatornya. Misalnya Anda tuliskan seperti ini boleh. Terus metodenya yang mana, Bu? Ya, metode itu kan tadi urutan ya, urutan dari operator, prosedurnya. Jadi ya itu bisa prosedur ini ya. Operator ini kan kumpulan dari prosedur. Nah, prosedur ini tadi yang disebut dengan metode. Ya, jadi boleh Anda menuliskan dengan cara yang seperti ini. Goalnya apa? Create a word ya, dokumen Word. Kemudian subnya apa? Membuat new dokumen. Mungkin ada sub yang lain, menyimpan, ya ada sub yang lainnya, nyetak gitu ya. Kalau Anda bekerja dengan MS Word, ada banyak sub goal yang lain. Ya, kemudian ada operatornya. Ya, jadi penulisannya boleh seperti itu. Ini ada contoh lain ya. Ini misalnya Anda mau nulisnya begini juga boleh. Saya biar lebih jelas Bu metodenya. Misalnya Anda mau tulis step 1, berarti step ini sebagai operator ya. Step 2, step 3. Nah, ini adalah metode langkah-langkah prosedur ini. Nah, setiap langkah ini yang disebut dengan operator. Itu ya. Jadi ini contoh sama-sama kegiatannya sama, tapi platformnya berbeda, kemudian dituliskan operatornya juga berbeda. Jadi tujuannya sama, operatornya bisa berbeda. Itu ya. Jadi bisa penulisannya dengan cara seperti itu. Ya. Analisisnya terdiri dari satu tujuan tingkat tinggi, sudah jelas. Kemudian ada dekomposisi ya menjadi deretan unit tugas. Jadi dikomposisikan, misalnya ada sub goalnya, kemudian ada operator-operatornya dan seterusnya. Ya, dekomposisi tujuan dan unit ini memerlukan pemahaman terhadap strategi pemecahan masalah oleh user. Ya, manfaatnya apa? Kenapa sih kok kita perlu membuat model ini? Ya, jadi di sini untuk bisa mengukur kinerjanya. Kinerja dari usernya ini, bahkan kinerja dari sistemnya, ya ini bisa diukur. Oh ternyata dengan langkah yang seperti ini tuh sulit gitu ya. User itu mengalami kesulitan dan seterusnya. Itu bisa diukur. Kemudian kedalaman tumpukan struktur tujuan ya digunakan untuk mengestimasi kebutuhan memori jangka pendek. Jadi ada satu goal yang besar, kemudian Anda pecah menjadi sub-goal. Dengan sub-goal yang terstruktur itu tadi, ini akan lebih mempermudah bagaimana user ini menggunakan gitu ya, menggunakan tampilan yang Anda berikan. Pemilihan diuji keakuratan dengan jejak user dan perubahan respon. Ya, user ini bisa dilihat kalau dia menggunakan metode yang seperti ini ya, prosedur begini, dia reaksinya bagaimana. Kemudian kalau untuk yang begini reaksinya bagaimana. Jadi bisa diukur dari
usernya. Jejaknya ini bisa dilihat ya, karena kita ini membuatkan modelnya, berarti nanti oh ini mungkin perlu dikurangi langkahnya terlalu panjang misalnya ya, dan seterusnya. Kemudian bisa mendeskripsikan bagaimana seorang user ini ya, seorang user yang ahli ini dapat melakukan pekerjaannya. Apakah user yang ahli ini ya, user yang ahli ini tidak merasa apa ya, membosankan karena kok gini banget gitu ya. Nah, tadi ya. Jadi makanya user ini juga perlu siapa usernya ya. Itu manfaatnya. Kemudian ini model yang ketiga ya, ada cognitive complexity theory ya. Ini diperkenalkan oleh Keras dan Paulson. Ini merupakan perluasan. Jadi GOMS itu yang sederhana ya, yang masih sederhana. Perluasannya di sini ada cognitive complexity theory. Jadi di sini mengandung banyak prediksi atau kemungkinan. Ya, kalau Anda lihat ada kondisi, banyak kondisi. Nah, kalau di CCT ini bisa mengandung banyak kondisi-kondisi ya. Kalau Anda di program itu berarti ada if then itu banyak gitu ya. Jadi kompleks di sini. Ya, misalnya tadi ada GOMS ya, kemudian diperluas lagi, GOMS ini memiliki banyak tujuan, kemudian operatornya sangat banyak, kemudian untuk mencapai tujuan itu metodenya juga banyak ya. Nah, selection-nya juga banyak dan seterusnya. Nah, ini jadi dua deskripsi paralel pada CCT ya. Ada user goal-nya dan ada sistem atau device-nya. User goal ini berhubungan dengan aturan produksi ya, tadi ini aturan produksi ini rule kondisinya, jika apa maka apa, jika A maka B misalnya begitu ya. Kemudian else-nya false misalnya seperti itu. Bisa dipisahkan antara aturan dan untuk pemula maupun ahli. Jadi ini bisa dipastikan dulu gitu ya, dipisahkan siapa yang pengguna pemulanya dan pengguna yang sudah ahli. Ya, jadi user goal ini karena dia berhubungan dengan aturan produksi, maka Anda harus memisahkan siapa penggunanya. Kemudian sistem atau device ini hubungannya dengan jaringan transisi tergeneralisasi yang nantinya sangat detail dalamnya ya, terdapat deskripsi yang luas transisinya ya, jadi mengandung model dialog. Ya, kemarin sudah ya di notasi dialog ya, ini ada model dialognya. Ya, jadi ada state atau kondisi. Ini menyatakan isi memorinya, kondisinya seperti apa. Jika kondisinya benar, maka aturan itu tadi dijalankan. Ya, jika tidak benar, ya maka dia akan berhenti, akan kemana lagi gitu ya. Aksi dapat terdiri dari satu atau lebih aksi yang elementer yang mungkin mengubah memori kerja atau beberapa aksi eksternalnya. Jadi bisa merubah aksi eksternal di sini seperti keystroke-nya itu ya. Jadi kondisi yang ada ini bisa merubah perilaku atau reaksi dari si usernya. Ya, jika kondisinya tidak benar, maka ada perubahan ini yang harus diklik yang mana dan seterusnya. Ya, masalahnya biasanya pada CCT ini karena dia kompleks gitu ya. Ketika deskripsinya ini lebih detail, maka ukuran deskripsi dari satu bagian interface ini akan menjadi sangat besar. Itu ya. Seperti misalnya Anda di GOMS itu ketika goal-nya banyak, kemudian memiliki banyak selection begitu, banyak cara untuk mencapai goal itu, maka akan banyak metode atau banyak prosedur yang bisa dikerjakan. Dan pastinya di dalam prosedur itu akan ada banyak operator yang berjalan gitu ya. Jadi masalah di CCT biasanya seperti itu. Kemudian pemilihan notasinya, kapan akan menggunakan notasi tertentu yang menjadi suatu hal itu menjadi penting ya. Kemudian CCT ini merupakan alat perekayasa dengan pengukuran kemudahan untuk dipelajari dan tingkat kesulitan secara garis besar.
Ya, jadi ini nanti digabungkan dengan bagaimana perilaku usernya. Jadi untuk mengukur juga ya, tapi dia ini lebih biasanya tadi apa namanya, kondisi-kondisinya itu ditampilkan semua. Ya, jadi di situ ada aturan produksinya itu ditampilkan. Aturan produksi itu tadi keadaannya seperti apa, maka harus bagaimana gitu ya. If pertemuan 13 maka Anda PTM begitu ya. Apakah kondisinya hanya itu? Kan kemungkinan tidak ya. Oh ya, ini PTM ke-13. Tapi saya sakit misalnya begitu. Oh, saya belum apa namanya vaksin karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk vaksin. Nah, berarti di sini ada kondisi-kondisi lain ya yang nanti akan mempengaruhi perilaku dari usernya. Ya, jadi CCT ini semacam GOMS, tapi dia lebih kompleks dan dia sudah menampilkan aturan-aturan produksi yang ada di dalamnya. Ya, kalau GOMS kan dia hanya menampilkan goal-nya apa, operatornya apa saja, ya, metodenya berarti operator itu tadi diurutkan sesuai dengan prosedurnya ya untuk mencapai tujuan, dan ada selection-nya. Ya, jadi CCT ini memang lebih detail ya, lebih detail untuk isinya. Ya, kemudian yang terakhir ada model KLM, ya, Keystroke Level Model. KLM ini ditujukan untuk suatu unit tugas dalam interaksi, misalnya eksekusi dari beberapa perintah sederhana yang tidak lebih dari 20 detik ya. Misalnya ada perintah search and replace, mengubah jenis huruf misalnya ya dari suatu kata. Maka ini eksekusinya akan memakan waktu berapa detik. Ya, ini kita bisa memodelkan dengan model Keystroke ini. Ya, KLM mengasumsikan bahwa suatu tugas yang kompleks harus sudah dipecah-pecah menjadi tugas yang lebih sederhana. Jadi ini dipecah-pecah dulu, semuanya dipecah-pecah menjadi yang lebih sederhana, baru Anda bisa menggunakan model KLM ini dengan lebih mudah. Jadi kalau masih semuanya ini masih belum jelas gitu ya, hanya goal-goalnya saja, maka Anda perlu membuat ini dalam bentuk prosedur gitu ya, yang di dalamnya ada operasi-operasinya. Kenapa? Karena ini kan levelnya di keystroke-nya, ya, di aksi terakhir usernya. Maka operasinya ini sudah jelas. Ya, kalau belum ada operatornya yang jelas, Anda ya harus dibuat dulu karena tidak bisa dihitung nanti kalau belum ada operator yang jelas. Ya, makanya untuk tugasnya nanti Anda membuat model GOMS dan membuat model KLM-nya. Ya, model GOMS-nya dibuat, kemudian setelah jadi GOMS-nya Anda buatkan model KLM-nya. Nah, ini ya. Ini beberapa kode ya yang nanti ini ada waktunya. Jadi Anda tidak usah bingung, Bu, nanti kalau ini berapa detik begitu. Tapi ini sudah ada waktu eksekusi. Jadi ini sudah ada, tinggal Anda gunakan ya. Anda tidak perlu melakukan penelitian dari awal untuk menghitung waktunya, tapi Anda bisa menggunakan waktu eksekusi yang sudah tersedia ini. Ya, silakan menggunakan tabel ini. Ya, di sini sudah ada tabelnya. Nanti tabel ini bisa digunakan. Ya, di sini ada waktunya, misalnya ada operatornya K, gitu ya. Nanti Anda bisa cek di sini. Nah, K itu apa? K itu keystroke. Ini penekanan tombol keyboard, ya, termasuk tombol shift dan tombol lainnya yang ada di keyboard. Kemudian B itu penekanan tombol mouse, ya. P itu ketika kita menggerakkan mouse dari satu target ke target lain. H itu homing, ya, perpindahan tangan dari mouse ke keyboard. Misalnya di situ Anda pakai keyboard dan pakai mouse. Ini kan ada perpindahannya. Anda dari mouse, kemudian tangannya berpindah ke keyboard. Itu memakan waktu. Ya, memakan waktu berapa? H di sini home hands itu 0,4 detik.
Ya, jadi 0,4 detik itu untuk perpindahan dari bisa dari mouse ke keyboard, bisa dari keyboard ke mouse. Nanti di sini ada perhitungannya. Kemudian ini di strip ini misalnya drawing. Drawing ini tidak perlu Anda hitungkan waktunya karena kan tergantung ya. Kita menggambar apa yang digambar ya. Kemudian yang menggambar ini kemampuan menggambarnya seperti apa. Nanti ini tidak perlu dimasukkan. Respon sistem juga tidak perlu dimasukkan. Jadi yang kita hitung adalah dari usernya. Ya, nanti bisa dilihat untuk simbol-simbolnya ini ada di sini, ada sistem respon yang bisa diabaikan jika user tidak perlu menunggu penyelesaian dari suatu tugas, seperti dalam mengopi satu karakter, misalnya begitu. Ya, kalau ini sistem responnya tidak perlu ditunggu, tidak perlu dihitung. Ya, jadi R di situ di strip, tidak ada waktunya. Kemudian M ini mental, jadi persiapan pemikiran untuk menyelesaikan suatu aksi fisik. Ya, walaupun itu tidak terlihat ya. Kalau di sini M itu 1,35 detik. Ya, M itu 1,35 detik. Jadi misalnya saya sudah berpindah ini, tangannya dari mouse sudah berpindah ke keyboard. Nah, saya mikir apa yang mau diketik gitu ya. Nah, mikirnya itu di model KLM ini disimbolkan dengan M, mental ya. Jadi persiapan pemikiran. Ya, jadi misalnya ada perpindahan-perpindahan itu bisa Anda tambahkan dengan M. Ya. Jadi Anda bisa melihat, oh ini user kalau dari sini ke sini itu dia akan mikir dulu atau tidak mikir ya. Jadi itu bisa Anda perkirakan. Ya, ini waktunya, tabel waktunya. Ini contohnya ya. Jadi mungkin nanti ada beberapa yang digabung-gabung ya, MPB Anda bisa cek MPB. M itu apa? Mental, P itu pointing, B itu ngeklik menekan tombol mouse. MPB berarti Anda bisa cek di sini. M-nya 1,35 ya, P-nya ini bisa 1, ini langsung ini aja ya, tidak usah Anda menghitung lognya, langsung ini aja. Ya, rata-rata perpindahan itu 1,1 ya. Kemudian B-nya berapa? B-nya 0,1. Ya. Ini kalau dia down or up ya, Anda ke bawah atau ke atas. Jadi scroll ya. Kalau ngeklik 0,2. Kalau misalnya ngetik ya siapa yang ngetik? Kalau yang bagus ngetiknya sudah terbiasa 0,12, kalau yang sudah bisa ngetik tapi belum lancar 0,28. Kalau dia yang bukan atau tidak pernah mengetik ya, maka dia 1,2. Ya, jadi ini waktu eksekusinya. Ngetik ini yang sederhana misalnya klik apa gitu ya, ngetik apa, ngepres mencet keyboard yang apa begitu. Bukan ngetik bikin dokumen ya. Kalau ngetik bikin dokumen itu waktunya tidak dimasukkan. Itu seperti drawing. Kan dia ini ngetik dokumen ini dokumennya seberapa banyak. Itu kan tergantung dari yang dokumen dibuat. Ya. Jadi ini nanti Anda bisa cek di tabel eksekusinya. Kemudian untuk simbolnya Anda bisa cek juga di sini K itu apa dan seterusnya. Ya, kadang bisa digabungkan seperti ini. Ya, ini edit karakter. Ya, jadi ini goalnya edit karakter. Ini operatornya ada ini. Ya, ini operatornya ada move hand to mouse ya, memindahkan tangan ke mouse, kemudian mouse ini ya dicari, kemudian return to keyboard, balik ke keyboard lagi, kemudian menghapus karakter. Menghapus ini kan mikir, kemudian ada dia delete ya, dia press key ya, memencet keyboard delete.
Nah, di situ Anda bisa menghitung. Jadi total eksekusinya berapa? Nah, di sini ada HPB, HMK, KH, ya, MPB. Nah, ini bisa dihitung di total. K-nya ada 2, B-nya ada 2, P-nya ada 1, H-nya ada 3, ya. Draw-nya tidak dihitung, ya. Kemudian respon time-nya juga, respon sistemnya tidak dihitung. M-nya ada 2. Nah, ini waktu eksekusinya. Nah, kalau Anda belum hafal ya dilihat di sini. K itu berapa, B itu berapa, kemudian di total untuk waktunya. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh tadi dari COM dan ke KLM-nya. Ya, ini ada 2 metode ya. Ini Anda lihat ada select. Ada select berarti di sini ada 2 cara ya. Tujuannya dia dengan menggunakan close dan dia menggunakan L7 misalnya. Ya, kemudian Anda bisa menghitung di sini. Kalau menggunakan yang L7 itu dia kan hanya ngeklik L7 ya. Berarti dia dari home kemudian menyiapkan mental prepare ya. Kemudian ngeklik L7. Sudah. Nah, ini waktunya 2,03 detik. Kalau kita misalnya menggunakan close ya, kita pertama memindahkan mouse ke header window-nya ya, ke jendelanya ya. Ini ada pointer ya. Kemudian pop up menu ya, kemudian mikir, kemudian klik dan click over close option. Jadi ada beberapa tahapan yang dia kerjakan. P itu apa? Anda bisa lihat lagi. P, point with mouse. Point with mouse. Kemudian B. B itu mouse button. Di sini ada down or up dan klik ya. Nah, di sini 0,1 ya. Jadi dia memindahkan mouse ini ke bagian atas tadi ya, ke header window-nya move ini. Kemudian setelah di header-nya dia ada mental prepare, dia mikir dulu ya, sudah di atas, mikir. Kemudian ada P. P itu apa tadi? P itu point with mouse. Jadi dia point with mouse ya, ngeklik ya. Point with mouse, Anda ngepaskan di mouse-nya itu ya. Pointer mouse-nya ini di mana gitu. Kemudian B. B itu klik ya, 0,2. Di sini ada 0,1 dan seterusnya. P ini kenapa 1,1? Coba kita lihat. P. Nah, rata-ratanya 1,1. Kemudian B-nya 0,1. Ya, karena dia berapa kali P-nya ini gitu ya. Jadi dihitung seperti itu. Ya, jadi urutannya memang dibuat GOMS-nya dulu, baru dibuat KLM-nya dulu. Nah, ini tergantung dari yang kemarin Anda buat ya. Kalau aplikasinya itu agak banyak menunya, aksi yang dikerjakan itu banyak, ya nanti goal-nya banyak. Kalau yang sedikit ya sedikit. Itu ya. Jadi apa yang Anda buat ini tergantung dari yang sudah Anda kerjakan sebelumnya. Ya. Jadi jangan yo enak kelompoknya si ini Bu, dia sedikit itu. Jadi ya nanti kan nilainya beda ya. Pasti ada perbedaan lah. Masa yang gampang sederhana kok kok gampang banget hanya ada 1 GOMS-nya gitu ya. Terus ngitungnya cuma 1. Dengan Anda yang misalnya GOMS-nya ada 20, perhitungannya juga
perhitungannya ada 25 misalnya begitu ya. Karena tidak setiap goal itu hanya satu selection-nya, tapi bisa selection ini bisa ada yang 2, ada yang 3. Jadi semakin banyak. Tidak apa-apa. Kalau Anda semakin banyak mengerjakan itu, nanti pasti akan semakin paham. Ya. Jadi membuat GOMS ini nanti di UAS saya usahakan ada gitu ya, saya usahakan ada. Kenapa saya bilang saya usahakan? Karena kan yang bikin soal bareng-bareng. Jadi saya usahakan ada soal untuk membuat ini, biar Anda yang sudah membuat 20 itu pasti lebih paham daripada yang membuatnya hanya satu kali. Ya, jadi Anda yang membuatnya satu kali bisa latihan yang lain, mungkin bantuin temannya ya, dibuatin gitu. Tapi jangan terus bantuin hanya dibuatkan. Tapi Anda ikut membantu, ya membantu ngajari temennya, bukan membantu membuatkan ya. Nanti temennya kasihan. Ya biasanya kalau sudah dibuatkan kan dia mengandalkan temennya. Ah sudah dibuat kok gitu ya. Jadi nanti tugasnya Anda membuat model GOMS dan model KLM-nya. Oke. Mas Jeremy, silakan ada pertanyaan. Saya mau tanya Bu, tadi Bu Umi bilang ini kalau misalkan ada. Mas Jeremy dibuka dong kameranya. Oh, ya sebentar. Biar kelihatan wajahnya ya. Ini loh Mbak Elsa juga sudah kelihatan wajahnya. Jangan-jangan ini dulu ya, cuci muka dulu ini Mas Jeremy. Oh, tidak. Oh lama. Gimana Mas Jeremy? Apakah ini tugas kelompok atau pribadi ya Bu? Ini tugas pribadi saja ya. Nanti gini, Anda masing-masing membuat. Nanti nilainya untuk masing-masing. Tapi nanti Anda silakan berkomunikasi dengan teman sekelompoknya. Kenapa saya pinginnya pribadi? Karena kalau kelompok, saya khawatirnya ada teman-teman yang mengandalkan temannya gitu ya. Ah, bisa ono sing gawe gitu. Jadi ini tugasnya nilainya pribadi. Anda kerjakan sendiri-sendiri. Mungkin juga nanti akan ada perbedaan ya. Biasanya kadang berbeda satu dengan yang lain. Oh ya enggak, ini harusnya operatornya ini dulu baru ke sini gitu ya. Jadi ini Anda memikirkan usernya itu kalau dari sini dia akan kemana, itu Anda pikirkan. Nah, kadang pemikiran seperti ini beda ya, satu dengan yang lainnya. Ya enggak, ini harusnya ke sini dulu dan seterusnya. Ya, jadi ini individu saja. Nanti akan lebih asik kalau Anda itu berdebat ya dengan teman kelompoknya. Gitu ya, Mas Jeremy ya. Berarti perbedaannya mungkin di flow sama di waktu ya Bu, untuk penentuan. Ya, kalau tadi metodenya itu ada yang berbeda, pasti waktunya akan berbeda. Ya, misalnya kurang satu ini temennya, oh ini bisa dari sini langsung klik oke misalnya gitu ya. Tapi ada yang ya nggak bisa, ini harus diklik ininya dulu baru nanti muncul tombolnya gitu ya. Nah berarti itu kan ada satu operator yang tidak sama gitu ya. Ada yang nambah, ada yang kurang. Itu nanti pasti waktunya akan berbeda. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Ya sama-sama. Nah, mungkin yang lain ada pertanyaan. Ya silakan Mas Naufal. Permisi Bu, saya izin bertanya Bu. Ya silakan. Untuk yang tadi ini keystroke level model KLM-nya itu Bu, yang ada di tabel itu kan kayak misal pointing, mouse button dan sejenisnya itu untuk aplikasi desktop kan Bu. Kalau kita Android gimana Bu? Bisa lebih keras lagi nih, saya nggak begitu terdengar ya, ramai sekali. Gimana Mas Naufal? Jadi untuk KLM tadi itu kan ada kayak keystroke, mouse button, pointing dan sejenisnya. Itu kan berarti seperti aplikasi desktop. Kalau aplikasi kita Android gimana Bu? Kan nggak ada mouse button dan sejenisnya. Ya, berarti kalau Android kan misalnya Anda touchscreen ya. Ya, kalau touchscreen berarti itu masuknya di press key. Ya kan? Nah, itu kan tetap sama ada keyboardnya kan ya. Jadi masuknya di
press key. Jadi tidak ada perpindahan ya. Home hands-nya ini tidak ada. Karena dia di keyboard terus gitu. Dia ada di keyboard terus, tidak berpindah-pindah di situ terus. Jadi waktunya akan berbeda kalau kita ada di misalnya PC gitu ya. Nah, jadi berbeda di situ. Kalau yang lainnya masih sama. Bedanya hanya tadi di H ini ya, home hands to and form-nya ini karena kita ada di keyboard terus. Gitu. Kalau memang nggak ada hanya untuk platform Android, berarti nggak mempengaruhi penilaian kan Bu? Apanya? Kalau untuk Android, platform Android itu kan tanpa H ya Bu, yang di tabel, tidak mempengaruhi penilaian kan Bu? Maksudnya penilaian dari saya begitu? Iya. Oh ya tidak. Okay. Yang penting sesuai ya. Jadi kan yang saya lihat itu kan kemarin Anda sudah mengumpulkan ini ya, tampilan itu ya. Iya Bu. Yang sudah kan ya kemarin. Nah, yang belum nanti bisa nyusul. Tampilannya sudah dikumpulkan. Nanti saya ngeceknya dari tampilan itu, kemudian GOMS-nya dan waktunya. Saya hanya melihat, oh ini operatornya ada sekian, gitu ya. Ada 5 berarti harusnya waktunya ya 5. Itu yang dinilai. Jadi sesuai tidak antara gambarnya, ya, menunya misalnya ada menu itu di situ ada file save. Ternyata di menu saya lihat, loh kok nggak ada save-nya, ya. Kok ini kok mencet tombol save lah, tombol yang mana yang dipencet kan begitu. Jadi menyamakan antara gambar di tampilannya, ya, GOMS-nya dan eksekusinya. Harusnya sih model GOMS-nya dulu dibuat ya, baru ke tampilannya. Nah ini nanti Anda sambil belajar. Kadang ketika kita sudah membuat ternyata di GOMS itu ada yang kurang gitu ya. Nah jadi ini tidak apa-apa, GOMS-nya terlambat. Nanti sekalian Anda bisa menambahkan apa yang kurang di tampilannya. Itu harusnya memang model pengguna ini dibuat dulu baru ke antar mukanya yang di komputernya seperti apa. Gitu Mas Naufal. Jadi tidak mempengaruhi nilai ya. Yang mempengaruhi nilai itu kalau GOMS-nya misalnya di situ ada kemudian metode itu ada misalnya 7 operator, tapi nanti di KLM-nya kok hanya misalnya operatornya kok hanya 2, padahal di sini ada 5. Nah itu yang mempengaruhi nilai itunya. Tapi kalau sedikit dan banyak itu tidak berpengaruh ke nilai. Berpengaruhnya ya ke Anda sendiri. Nanti kalau ada soal yang sama, kok saya belum pernah membuat yang begini gitu ya. Kalau Anda membuatnya banyak kan pengalamannya banyak. Kalau membuatnya hanya 1 GOM dan 1 LM, ada soal yang lain bisa jadi bingung. Itu makanya banyak latihan. Gitu Mas Naufal. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama. Tapi jelas ya untuk teorinya GOMS dan KLM ya. Ya insya Allah Bu. Insya Allah. Jadi yang intinya kalau yang di waktu eksekusi ini yang kayak membuat dokumen itu ya hanya sampai dia mau ngetik. Itu hanya sampai di situ. Tidak sampai nanti dia ngetik berapa halaman itu tidak dihitung waktunya. Sampai ke dokumen itu terbuka, gitu ya. Sampai dokumen itu terbuka, siap membuat tulisan sampai situ. Kalau menyimpan, ya dia selesai sampai di klik save. Tidak kita hitung nanti setelah diklik save terus berapa waktunya sampai itu tersimpan. Jadi respon dari sistemnya tidak kita hitung ya, yang dihitung dari tan yang di kemudian bagaimana ini menggunakan tampilan yang sudah. Jadi hanya oke. Jelas ya? Ada pertanyaan lain mungkin? Ya, bisa sekalian absen ya.
Jadi itu nanti tugasnya individu dikumpulkan di tadi sudah saya assignment ya. Kadang ini karena sudah banyak sekali ke bawah ya, saya kadang salah ngeklik di pertemuan yang lain ya. Mahasiswanya bingung, assignment-nya enggak ada loh, sudah saya buat, tapi kok enggak ada gitu ya. Ternyata saya salah. Nah, ini ada di pertemuan 11 ya, karena minggu kemarin libur ya. Nah, ini ada tugas membuat model COMS, itu ada assignment-nya di situ, waktunya sampai tanggal 15 Juni. Ya, jadi di situ sudah ada. Iya. Ini yang pertemuan 12 itu di Ulino juga sudah saya buat itu sebagai pengganti yang minggu kemarin ya. Materinya juga sudah saya upload. Di forumnya sudah ada, sudah saya buatkan untuk besok. Mungkin nanti saya kirim video saja ya, video dan nanti di forum bisa tanya jawab. Itu ya. Karena minggu depan sudah PTM ini agak sulit untuk ketemu online-nya, jadi minggu ini saya usahakan pertemuannya selesai. Yang saya khawatirkan minggu depannya tidak ada tidak ada minggu tenang ya. Kalau misalnya nanti ada minggu tenang, ya nanti bisa kita tambahkan apa yang kurang. Jadi kita penuhi dulu untuk yang 14-nya, nanti kalau ada tambahan kita tambahkan di pertemuan 15, tidak masalah. Itu ya, yang penting yang 14 ini bisa terpenuhi. Kisi-kisi UAS. UASnya masih lama ya. UASnya itu kan masih UAS itu tanggal berapa ya? Ini saja baru pertemuan 12 ya. Berarti sekitar 3 minggu lagi. Coba Anda cek di kalender akademik ya. Kalendernya nggak ada kalender akademiknya ini kayaknya. Ya, kalendernya nggak ada kalender akademik ya. Jadi kalendernya nanti bisa dicek di Siadin. Coba di Siadin itu ada kalender akademik. Ada di Siadin ada kalender akademik. Nanti Anda bisa cek ya untuk UASnya kapan. Ya, atau nanti kalau misalnya mundur itu kan kita bisa bertemu sebentar ya. Bisa bertemu sebentar, kalau ada tambahan bisa di pertemuan 15. Nah, itu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kisi-kisi UASnya nanti mendekati UAS saja. Kalau diberikan sekarang nanti lupa ya. Ya, yang pertama kisi-kisi UASnya nanti ada membuat model COMS. Pokoknya UAS itu saya usahakan semuanya sudah ada di tugas ya. Jadi Anda UAS itu wis tinggal kayak baleni itu, wis tahu kabeh gitu ya. Oke? Ada pertanyaan? Saya stop dulu ya. Kalau sudah jelas tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung ya. Jaga kesehatan agar minggu depan bisa bertemu di kampus ya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bumi.